Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepada mudah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Agustus. Ini tentu menjadi bulan yang spesial, baik untuk negeri kita di Kota Padang maupun untuk negara kita secara keseluruhan, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya, untuk negeri kita Kota Padang, alhamdulillah sudah lewat waktunya. Kemarin puncaknya di tanggal 7. Ya Pak, tanggal 7 Agustus itu adalah ulang tahun yang ke-357. Ya Pak, 357. 357 kalau orang lebar bantu itu. Lebar bantu itu. 357 tahun lamanya Kota Padang yang kita cintai ini berdiri. Itu dari kakek buyut kita pastinya. Kalau negara kita yang kita cintai itu sekarang sudah berusia kemerdekaannya 81 tahun. Insya Allah satu pekan ke depan kita akan merayakan puncaknya. Tapi Bapak Ibu, aura untuk merayakan acara puncaknya itu sudah muncul. Bahkan penaikan bendera sudah dimulai sejak 1 Agustus kemarin. Ya, dan itu akan dilangsungkan sampai tanggal 31. Ya, 31 Agustus. Pokoknya dari awal Agustus sampai akhir Agustus bendera aku naik terus. Nah, itu yang agak heran sama Bapak Ibu. Dulu pemerintahan sebelumnya bendera aku naik pagi turun sore. Di hari kok naik beliau. Nah, tapi sore turunan beliau. Kini ndak loh. Naik tanggal 1, turunnya tanggal 31. Nah, sebulan sampai lapuk bendera kau di atas tiang itu. Luar biasa. Ya, itu untuk apa gunanya itu? Untuk menunjukkan spirit barangkali. Untuk menunjukkan spirit kemerdekaan. Dan cukup di bendera yang itu Bapak Ibu banyak umbul-umbul dipasang gini. Di beberapa tempat umbul-umbul sudah dipasang. Kemudian adun bekola yang menjuntai-juntai itu anu umbul-umbulnya tuh marawa marawa yojo, umbul yojo ya, yang dari kain yo, yang dari karate yo, banyak macamnya Bapak Ibu. Ya, banyak macamnya. Di satu sisi kita bangga Bapak Ibu mencalian bendera merah putih tagak dengan berbagai macam bentuknya, itu kita bangga Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Jiwa nasionalisme itu terbangun. Ya, jiwa nasionalisme itu terbangun. Bahkan untuk mengadakan perayaan sebagai bentuk kesyukuran atas kemerdekaan yang kita peroleh ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Kemerdekaan itu Bapak Ibu bukan hanya karena perjuangan penjajah. Bukan hanya perjuangan founding father, bukan hanya perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa kita. Bukan.
Kalau secara logika tidak akan mungkin bambu runcing bisa mengalahkan meriam, tidak akan mungkin Bapak Ibu. Ya, jadi wajarlah kemudian kalau founding father bangsa kita itu kemudian mengatakan, mengumumkan, memproklamirkan kepada khalayak ramai bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar perjuangan dari pejuang-pejuang bangsa kita, tapi lebih dari itu, kemerdekaan itu sesungguhnya adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan itu adalah rahmat, dan itu disadari, dan bahkan sebelum itu diproklamirkan itu sudah sidang BPUPKI, ada badan untuk persiapan kemerdekaan itu. Disidang dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang akan kita proklamirkan, itu disidang dulu. Dan yang sidang itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Itu rata-rata orang yang sangat paham agama. Dan bahkan tempat sidangnya itu pun, tempat diproklamirkannya negara kita yang kita cintai itu pun, itu juga di tempat yang sangat mulia. Kan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Nomor 56 itu kan bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Pemilik rumah nomor 56 itu pedagang dari Yaman, saudagar kaya raya dari Yaman yang sangat paham agama. Yang punya rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu orang Yaman. Orang Yaman, saudagar yang sangat cinta kepada Nusantara ini, lalu kemudian mewakafkan rumahnya untuk dijadikan tempat bersidang, lalu kemudian diproklamirkan kemerdekaan kita ini. Itu bukan sembarangan itu. Ya, dia mau mewakafkan rumahnya itu pun bukan karena dia kaya saja, bukan, tapi karena memang kecintaannya kepada bangsa kita yang kita cintai ini. Ya, sekarang alhamdulillah sudah 80 tahun, 81 tahun berlalu. Tapi inilah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, inilah yang sangat kita sayangkan sekarang. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, umbul-umbul sudah dipasang, bendera sudah dinaikkan, lalu kemudian persiapan untuk perayaan sudah dilakukan. Cuman masalahnya, perayaan yang akan diadakan itu bentuknya apa? Apakah masih sesuai dengan tujuan didirikannya bangsa kita ini atau tidak? Ini yang kita prihatinkan Bapak Ibu. Apakah masih sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebangsaan, ya, nilai-nilai kemerdekaan, dan nilai-nilai ketuhanan yang telah memberikan rahmatnya untuk kemerdekaan kita ini? Ini harus kita renungkan. Kita prihatin Bapak Ibu, di beberapa tempat, mohon maaf Pak, bahkan perayaan hari jadi Kota Padang dalam bentuk patang adu selaju sampan itu ricuh. Ya, sempat juga ricuh Bapak Ibu. Ini yang sangat kita prihatinkan. Maka wajarlah kemudian kalau bangsa kita ini, karena sudah keluar dari tatanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini tuntunannya kata Allah. Kita sudah legowo kemudian menghilangkan 9 kata yang sangat mulia itu. Ya, sehingga tidak dimasukkan ke dalam draft pembukaan. Yang awalnya draft kan masuk, tapi kemudian ketika ditetapkan itu kan dikeluarkan 9 kata yang sangat mulia itu, yang harusnya itu menjadi pengikat. Ya, kalau dibilang kita umat Islam tidak toleransi, justru kita umat Islam sangat toleransi. Dengan berkenannya para ulama kita, para guru-guru kita untuk menghilangkan kalimat itu adalah bentuk toleransi yang sangat tinggi. Itu bentuk toleransi yang sangat tinggi. Nah, dan itu sangat besar pengaruhnya Bapak Ibu. Nah, kalau sekiranya itu tetap dimasukkan, draft itu kemudian dijadikan final pembukaan Undang-Undang Dasar, maka tentu hukum Islam akan berlaku di negara kita yang kita cintai ini. Tapi kan ternyata tidak jadi. Itu kemudian kenapa? Karena kita mengingat ada saudara-saudara kita yang juga berjuang bersama-sama kita.
Ya, yang juga berjuang bersama-sama Bung Tomo, berjuang bersama Muhammad Hatta, berjuang bersama Jenderal Sudirman, berjuang bersama Tuanku Imam Bonjol. Mereka juga ikut berjuang untuk menghargai perjuangan mereka, maka kalimat itu dihapuskan, dihilangkan. Itu adalah bentuk toleransi yang sangat nyata. Kurang apa lagi kita Islam ini? Ya, cuman sekarang ya seperti kita kembali lagi. Negara kita yang kita cintai sudah diproklamirkan 81 tahun lamanya. Itu kalau manusia, ada Pak Abu yang umur 81 tahun? Nggak ada nampak. Nah, rata-rata 26-27. Iya. Ibu-ibu ada? Nggak ada kan? Rata-rata 25 baru nambah. Nah, ada. 81 tahun Bapak Ibu namanya. Ya, kalau di manusia, kalau di zaman Nabi Muhammad itu, kalau karena kita umat Nabi Muhammad, kita ambil patokan umur Nabi Muhammad itu lewat kan. Lah generasi berikutnya lah itu. Enggak ada generasi itu lah itu. Nah, 81 tahun. Cuman sayangnya itu yang paling kita sayangkan Bapak Ibu. Ya, bayangkan di bumi tempat diteriakannya dulu takbir Allahu Akbar, di atas bumi yang sama kemudian sekarang perayaan kemerdekaan negara yang tercinta di saat takbir dikumandangkan di bumi yang sama, di atas tanah yang sama, kemudian dibangun pentas untuk dilakukannya goyang erotis. Tidak prihatin gitu Bapak Ibu. Tidak prihatin gitu. Maka wajarlah kemudian jangan disalahkan bego. Bukan alam yang tidak mau bersahabat dengan kita. Kita yang memancing sebenarnya. Kita yang memancing Bapak Ibu. Ya, perangai perbuatan orang-orang yang seperti itu yang memancing. Kan sudah Allah ingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dek karena awak yang mohon maaf, dek karena negari yang salah urus, sehingga minyak yang kita harapkan berubah jadi lumpur, menenggelamkan satu negeri. Dek karena mohon maaf dipancing marah dan murka Allah itu, sehingga hujan yang kita harapkan menjadi rahmat berubah menjadi bencana yang menenggelamkan. Itu kan dipancing. Ya, Pakan terakhir kita Kota Padang juga dilanda bencana lagi. Seminggu yang lalu kan. Dan tepat 2 minggu sebelumnya itu terjadi. Mohon maaf, goyang erotis di tengah-tengah masyarakat kita di negeri yang ada pesan di syarat-syarat pesan di kitabullah. Bacampu mama jo kemanakan, bacampu anak jo bapak, bacampu dun sanak jo saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu. Itu di bumi yang kita cintai ini. Wajarlah kalau kita harus Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Al-Quran kan sudah Allah pastikan itu. Wa anzalna minas samai ma'an biqadarin, kata Allah. Kamilah yang menurunkan air itu dari langit biqadarin, dengan kadarnya. Sudah ditetapkan oleh Allah Bapak Ibu. Ya, jadi Allah turunkan air itu tidak ada yang melebihi kadar Bapak Ibu. Tidak ada yang melebihi kadar. Allah sudah takar kadarnya. Kadar apa? Kadar kemampuan bumi mampu menahan itu. Ketika Allah turunkan air di satu tempat, Allah sudah siapkan tempat itu untuk mampu menahan air. Fa'askannahu fil ardi, kata Allah. Kamilah yang menurunkan air itu dari langit dengan ketentuannya, dengan kadarnya. Fa'askannahu fil ardi. Supaya apa? Supaya air itu sukun, sakat dia, tinggal dia di bumi. Fa'askannahu fil ardi. Harusnya air yang turun itu dia bisa menetap di bumi. Askanna itu kalau kita baca tafsirnya Bapak Ibu, fasakana wastaqarra. Dia turun, sakit, sukun, sakinah. Sakinah apa artinya? Tinggal bersama dengan tenang, dengan damai kan? Ya, kayak kita mendoakan ada saudara-saudara kita yang menikah misalnya kan.
Nah, kan kita doakan tuh, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Yang sakinah itu apa? Si A atau si B yang biasa berasal dari keluarga yang berbeda, adat budaya yang berbeda, kini bersatu, menyatukan adat budaya itu, tinggal dengan tenang dan damai di situ. Nah, sakinah namanya. Harusnya air ketika turun ke bumi, dia juga bisa sakinah di situ, tinggal dengan tenang di situ. Ini pertanyaannya Bapak Ibu, apakah air yang diturunkan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, ketika air diturunkan di bukit, apa namanya tuh? Yang di atas itu, di atas bukit Batu Busuk itu Bapak Ibu, bukit Batu Busuk kan? Nah, ketika air diturunkan di bukit Batu Busuk, bakal nyonak bisa sakinah di situ. Padahal kan Allah sudah siapkan itu kan? Allah sudah siapkan di situ tempat untuk air itu tinggal. Tapi kenapa dia tidak bisa tinggal di situ? Karena alamnya sudah dirusak. Maka jangan salahkan Allah. Allah sudah siapkan itu. Allah sudah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk bisa menahan air. Karena Allah ingin pastikan, wahai hambaku penduduk bumi, saya sudah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sini. Karena tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian saya akan turunkan air. Debit air yang debitnya segini, saya akan turunkan hujan dengan debit segini. Kalau menurut saya itu bumi itu akan mampu menahannya. Tapi karena bumi itu dirusak, tanam-tanamannya ditabang, pohon-pohon kayunya ditabang, sehingga air itu tidak bisa tanam di situ. Yang salah siapa? Bukan banyaknya air yang turun Bapak Ibu, tapi karena bumi itu tak mampu lagi menahan. Dan itu disebabkan, kembali lagi ke ayat tadi, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu dia, Allah yang memancing sebenarnya. Nah, apalagi ini, mohon maaf Bapak Ibu, apalagi ini itu kan, perayaan-perayaan sudah dipersiapkan. Tapi pertanyaannya, apakah perayaan itu selaras dengan nilai-nilai perjuangan? Apakah perayaan itu selaras dengan nilai-nilai kemerdekaan? Apakah perayaan yang kita lakukan itu selaras dengan nilai-nilai ketuhanan? Yang kita sadar bahwa kemerdekaan yang kita rayakan, yang kita syukuri itu, kemerdekaan yang kita rayakan, yang kita syukuri itu atas berkat rahmat Allah. Sekarang kita bersyukur atas berkat rahmat Allah itu. Nah, sekarang coba tunjukkan bentuk syukurnya itu seperti apa. Apakah sesuai dengan rahmat Allah juga? Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Maka menjadi tugas kita bersamalah kiranya untuk membimbing anak-anak kita, untuk membimbing anak-anak kita, menuntunkan anak-anak kita. Kalau ingin menunjukkan, mengekspresikan kemerdekaan, kesyukuran atas kemerdekaan itu silakan. Ya, tapi hati-hati, jangan sampai bentuk kesyukuran itu nanti isinya justru kekufuran. Maka saya sampaikan, itu bukan kesyukuran, itu kekufuran yang dibungkus dengan kesyukuran. Itu kekufuran itu yang dibungkus dengan kesyukuran, yang katanya bentuk ekspresi rasa syukur, tapi yang dilakukan justru bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada yang mohon maaf mengadakan permainan-permainan, silahkan. Tapi apakah nilai-nilai ajaran agama tetap terjaga? Lihat Bapak Ibu, ada yang membuat lomba main bola apa-apa, disuruh pakai daster. Ada kan? Ada mana nilainya Bapak Ibu? Bukankah ketika laki-laki berpenampilan seperti perempuan itu dilaknat oleh Allah? Berarti kan memancing. Ada yang kemudian disuruh goyang-goyang pakai balon, lalu kemudian dipecah balonnya. Kan aneh-aneh sekali contoh Bapak Ibu. Itu yang kita perhatikan. Bahkan sampai pada hari puncaknya dengan bermusik ria, kita tidak anti dengan musik. Tapi perhatikan, yang kita lakukan itu seperti apa? Apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah? Ini dia Bapak Ibu. Ada yang bermusik ria, lalu kemudian di dalamnya diisi lagi dengan mabuk-mabukan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam surat Ibrahim,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau benar cara syukurmu itu akan kutambah nikmat itu, kata Allah. Kalau benar cara syukurnya. Tapi kalau cara syukurnya tidak benar, berubah menjadi kekufuran, maka inna adzabi lasyadid. Makanya wajar, mohon maaf, kalau minyak yang diharapkan berubah menjadi lumpur. Kalau air pendatang rahmat yang kita inginkan berubah menjadi banjir yang menenggelamkan, yang menyengsarakan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, apalagi 1 bulan terakhir ini Bapak Ibu, negara kita yang kita cintai ini kaya dengan minyak. Di bawah minyak, di atas minyak. Kita bukan kekurangan minyak Bapak Ibu. Ya, apalagi minyak bumi, Tapi prihatin kita, ada orang yang bahkan sampai meninggal antri untuk mendapatkan solar. Itu di negara yang kaya minyak, di negara produsen minyak. Bayangkan, ada warga negara kita yang sampai meninggal karena antri untuk mendapatkan solar di negara produsen minyak solar. Apakah wajar itu dibiarkan? Apakah itu wajar dibiarkan? Maka oleh karena itu, ya, kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merdeka. Tapi apakah kita akan bisa menjamin kemerdekaan itu akan tetap bertahan? Maka oleh karena itu, mari kita tunjukkan kesyukuran kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tuntunkan. Allah juga sudah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami turunkan berkah. Dari langit Allah turunkan berkah, dari bumi juga Allah akan keluarkan berkah itu. Lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dari langit dan bumi, kata Allah. Itu janji Allah dan janji itu pasti. Maka pilihannya ada pada kita. Kita mau memancing laknat Allah dan murka Allah, atau sebaliknya kita menginginkan rahmat dan berkah Allah. Tentu itu tergantung kepada ekspresi kesyukuran yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah, bimbing yuk sama-sama, kita bimbing anak-anak muda untuk melakukan, anak-anak muda kita untuk melakukan hal-hal yang positif dalam rangka mensyukuri. Mumpung ini masih seminggu lagi, persiapan masih ada, kita tunjukkan dari sekarang, kita bimbing dari sekarang, sehingga tidak keluar dari nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi ajarkan. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.